Shalom semuanya, bagi kalian yang belum punya gereja tetap maupun komunitas yang tetap, bisa join bersama dengan kami ya di @mycommunity. Langsung saja follow di Instagram dan juga nomor WA yang ada di sini semua. Oke? Thank you, God bless you. Shalom semuanya, kita kembali lagi di live service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang berkat dari orang ketiga. Loh, kok ada berkat bagi orang ketiga tuh gimana? Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan ya. Kita buka di 2 Samuel 13 ayatnya yang pertama. Ya, kita akan ngalir saja, nanti kita akan lompat-lompat ayatnya karena ini banyak sekali. Jadi kita ambil inti-intinya aja. Judul perikopnya adalah Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Nah, mereka jatuh cinta nih. Nah, ayat yang kedua, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, stop dulu. Hati Amnon ini sangat tergoda. Nah, ini udah artinya udah negatif nih. Nah, cowok itu ada cowok tuh yang memang dia sudah punya pemikiran tuh udah jauh sekali. Nah, apa yang maksud saya bilang di orang ketiga ini adalah yang dimana kalau kamu yang punya kecenderungan jatuh ke dalam seks, saya sarankan untuk ada satu orang yang ada bersama-sama dengan kalian. Ya, bukan berarti orang ini selalu ada di mana-mana. Bukan. Tapi kalau kamu tahu bahwa kamu itu nanti akan bisa jatuh ke dalam dosa, lebih baik ada satu orang yang temenin kamu. Contoh, saya akan kasih contoh. Misalnya kamu lagi jalan-jalan, pergi ke bioskop misalnya. Di bioskop kan gelap. Nah, bisa saja tuh karena misalnya punya hati yang jahat, pengen memegang-megang gitu loh. Nah, kalau misal kamu punya kecenderungan untuk seperti itu padahal kamu sebenarnya tidak mau melakukannya, tapi karena daging kamu tuh seakan-akan lebih kuat, kamu bisa ajak satu orang. Entahkah dia bayarin kek atau gimana, setidaknya dia menjaga kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam dosa. Dari situlah, karena kalau ada satu orang ini, mau satu neraka pun atau satu alam maut pun, mau setan paling kuat pun mau menggoda kamu untuk jatuh, mereka semua lari karena ada satu orang ini. Karena segan. Karena terkadang kita itu melihat kesempatan dalam kesempitan. Apalagi kalau kita pengen berbuat dosa. Seperti Amnon ini. Hati Amnon ini sudah gak baik. Dia itu bukan cinta untuk memiliki. Bukan hanya sekedar cinta supaya menyenangkan si Tamar ini juga. Tapi karena dia itu cuma hanya nafsu. Cinta nafsu. Nah, bedakan cinta yang sungguh-sungguh dengan yang cinta nafsu. Kalau cinta nafsu, contohnya kayak laki-laki, itu dia hanya sekadar ingin tubuhnya saja. Tapi dia tidak sungguh-sungguh mencintai itu wanita. Dia tidak punya tujuan yang pasti kepada wanita ini. Hanya sekadar mainin-mainin saja. Saya pernah punya atau ketemu orang yang seperti ini. Dia suka dengan seseorang, cuma ingin mainin dia saja. Cuma ingin tidur dengan dia, setelah itu dia mau buang. Langsung ngomong di depan saya. Tapi sampai sekarang itu tidak pernah terjadi. Nah, jadi dari awalnya kita sebagai laki-laki ini, khususnya laki-laki ya, tapi tidak terkecuali juga yang perempuan. Yang perempuan juga ada yang suka tergoda dengan hawa nafsu ini. Ada. Tapi lebih umumnya itu laki-laki. Nah, kalau kita yang sudah berpacaran, mari kita lihat, kamu mencintai pacar kamu itu karena cinta nafsu atau cinta sungguh-sungguh dari Tuhan? Kita bisa cek. Kita harus bisa lihat. Saya benar-benar cinta nggak sama dia? Kalau cinta, kita pasti sungguh-sungguh menjaga dia. Karena kalau bicara tentang untuk tidur ya, misalnya untuk berhubungan intim, toh juga nanti ujung-ujungnya akan berhubungan intim dengan dia selama-lamanya loh. Gak usah buru-buru. Nah, untuk itulah ada si orang ketiga ini. Selama berpacaran, kalau ada orang ketiga dalam kasus ini ya, dalam kasus ini, itu selalu berkat.
Tapi kalau sudah menikah, ada orang ketiga, itu bukan berkat tapi kutuk. Jadi jangan sampai ada orang ketiga pada saat kamu menikah. Atau ada yang sudah menikah sekarang nih, atau yang mau menikah. Jangan sampai. Ya. Tapi kalau bagi kamu yang belum menikah, yang masih pacaran, coba lihat. Kalau kamu memang sungguh-sungguh cinta kepada pasanganmu, jangan sampai rusaki dia. Kalau kamu tahu bahwa kamu lemah dalam hal ini, kamu minta kepada salah satu teman kamu untuk menemani kamu. Yang jelas dia adalah orang kepercayaan kamu. Atau kamu lihat bahwa dia itu ingin membantu kamu sungguh-sungguh. Jangan sampai dia nikung kamu nanti. Nanti orang ketiga ini bukan jadi berkat tapi menjadi kutuk. Menjadi dosa. Yang artinya kamu bisa putus gara-gara orang ketiga ini. Jangan sampai. Ya. Karena hatinya sudah gak bagus nih. Hati Amnon sangat tergoda sehingga apa dia jatuh sakit loh. Wow. Karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Jadi dia itu hanya mau berhubungan saja. Nah kalau kamu misalnya nih, kalau kamu misalnya yang punya pasangan seperti itu, kamu tanya sama dia, kamu sungguh gak cinta sama saya? Kalau kamu cinta sama saya, kamu harusnya jaga saya. Bukan malah membuat sesuatu hal yang gak baik. Tapi ada juga laki-laki yang dia sebenarnya tidak mau. Nah ini saya beritahu caranya. Harus ada orang ketiga ini. Harus ada orang ketiga ini. Entahkah dia adik, entahkah dia saudara, siapapun itu, temeni. Supaya gak berbuat sesuatu yang gak baik. Karena apa? Nah, mari kita langsung lepas saja ayatnya di ayatnya yang ke-13. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangialah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Ya, adik sini bukan adik kandung ya. Jadi saya beritahu dulu, jadi Daud ini punya istri banyak. Jadi ini bukan adik kandung. Oke? Ya. Dan di sini konteksnya dia itu diberitahukan supaya dia bikin rencana, dia pura-pura sakit supaya dia bisa minta sama Raja Daud, papanya, untuk si Tamar ini memberi makan sama dia. Nah, tahu nggak kenapa di ayat 11 dia mengatakan marilah tidur dengan aku? Itu karena dia cuma berdua. Kalau kita dilihat di ayat-ayat sebelumnya, ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya itu ada prajurit-prajurit. Itu masih ada banyak orang, karena mereka anak raja. Nah setelah si Amnon ini melihat sudah tidak ada orang, berahinya langsung naik. Laki-laki, sekalipun dia cinta atau dia mau nafsunya tinggi, kalau ada orang pasti perempuan juga jangan sampai berbuat yang tidak-tidak atau pakaiannya itu yang sopan. Saya mengatakan sopan dengan konteks yang benar, jangan sampai ditutupi semua juga, enggak. Kita boleh mengikuti zaman, tapi jangan sampai kita itu melihat terlalu mengikuti zaman semuanya gitu loh. Misalnya memamerkan buah dada misalnya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, harus jaga kekudusan. Ya. Ini dia tuh lagi sendirian. Nah apalagi ini lihat nih, di ayatnya yang ke-12. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang yang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Ayat ke-13, dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Jadi Tamar itu juga, singkatnya dia ngomong begini sama Amnon, kakaknya. Kalau kamu suka sama saya, mari kita resmikan pernikahan ini. Kamu pun juga bisa ngomong sama pasangan kamu. Kalau kamu cinta dengan saya, tunggu nikah. Kita baru berhubungan badan. Bukan sekarang. Karena kalau kita menuhankan atau kita memprioritaskan seks di dalam hubungan, maka kita tidak akan bisa menikmati seks di dalam pernikahan. Memang saya belum menikah, tapi saya belajar dari firman Tuhan dan dari orang-orang di sekitar saya yang sudah menikah. Jadi jangan sampai kita berpikir harus
punya pengalaman dulu. Kalau kita pernah melihat orang jatuh ke lubang, gak mungkin karena kita berkata, gue kan belum pernah mengalaminya, gue langsung jatuh aja. Itu kan orang yang lucu. Orang yang gak bijak seperti itu. Kalau dia sudah lihat ada orang jatuh, ya jangan sampai dia jatuh ke dalam lubang yang sama dong. Karena orang yang lebih bijak adalah dia belajar dari orang lain. Belajar dari kesalahan orang lain. Supaya dia jangan sampai salah. Itu dia ya. Nah jadi kita lihat nih, si Tamar ini mau loh. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Dan lihat hasil dari cuma hanya sekedar hawa nafsu. Ayatnya ke-15, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyalah. Wow. Ketika dia sudah tidur dengan pasangannya ini, dengan Tamar ini, langsung rasa kebenciannya lebih parah, lebih dahsyat daripada cintanya sebelumnya. Ini kalau hanya sekedar dasar ya seks. Kalau kamu mencintai pasangan kamu karena melihat badannya saja, cuma karena hawa nafsu saja. Jadi kalau ada yang seperti itu, pada hari ini bertobatlah. Bertobatlah. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu pasti bisa jatuh, cari orang ketiga ini. Minta kepada Tuhan. Bagaimana caranya ya Tuhan? Atau setidak-tidaknya, kalau nanti kamu misalnya minimal kamu punya adik. Jadi orang ketiga ini nggak harus teman. Kamu bisa bawa adik kamu, misalnya kalau kamu punya adik kecil, atau sepupu atau siapa. Ajak dia makan, nonton atau apa. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Tidak megang yang enggak-enggak, dan lain sebagainya. Karena kita belajar dari firman Tuhan nih. Tadi pertama dia cinta, tapi sekarang apa? Dia malah enyahlah. Bangunan enyahlah. Udah dipakai malah dibuang. Sakit loh hati wanita kalau digituin. Ini saya mungkin sedikit lebih mendalam ngomongnya ya. Laki-laki kalau dia berhubungan badan ya, dia tidak akan kelihatan. Tapi kalau perempuan sekali dia berhubungan badan pasti bisa kelihatan. Salah satunya adalah perutnya membesar. Maka daripada itu, kamunya wanita please jaga kekudusan dengan baik. Kalau kamu sudah tahu misalnya punya pasangan yang suka jatuh dalam kayak gitu, minimal ada orang ketiga ini. Daripada nanti kamu hangus karena dosa seks ini. Karena memang ada laki-laki yang memang dia tidak mau seperti itu, tapi karena dia belum bisa menguasai dagingnya, ada yang kelemahannya seperti ini memang. Tapi kamu yang laki-laki gak selalu seperti itu. Jangan sampai ngomong, maklumi ya saya sudah kayak gini dari dulu. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah membuat kita bebas dari segala dosa-dosa ini. Darah Yesus sudah menyucikan kita semua. Tinggal kita mau berserah kepada Roh Kudus. Jadi tidak ada kata dari dulu gue udah seperti ini, gak akan pernah bisa berubah. Gak akan mungkin. Kalau kamu berserah kepada Tuhan, pasti ada jalan, pasti dipulihkan. Karena itu semua dari Tuhan Yesus. Men, mari kita belajar untuk melihat orang ketiga siapa yang gini. Saya akan kasih poinnya aja kenapa harus ada orang ketiga. Yang pertama, supaya jauh dari dosa. Yang tadi saya sebutkan, orang seks ini. Gitu. Ya. Yang kedua, supaya jadi teladan. Yang misalnya contoh kalau kamu bawa teman atau bawa anak rohani itu siapa, dia juga bisa belajar lewat dari kalian. Karena kalau kalian berpacaran atau kalian berpasangan, ketika kalian lagi berjalan ke mall kayak kemana kayak, kamu bisa jadi contoh bagi mereka. Jadi jangan sampai lagi ngumpul-ngumpul berdua mulu, jangan sampai seperti itu. Karena kamu harus jadi teladan, apalagi orang Kristen. Pasarannya harus jadi teladan. Makanya supaya tidak jatuh dalam dosa, harus ada orang ketiga ini. Tapi orang ketiga ini harus teman, kakak rohani pun juga bisa. Oke? Nah jadi mari belajar sama-sama. Karena setiap kita perlu belajar, termasuk saya. Apalagi saya juga masih muda. Oke? Mari semua kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Bapak,
Hamba berdoa bagi mereka supaya mereka Engkau kirimkan orang-orang yang bisa membangun mereka masing-masing di dalam nama Yesus Kristus. Supaya mereka terus-menerus bertumbuh ya Bapa. Supaya mereka terus-menerus untuk dipakai Tuhan. Apalagi bagi mereka yang sudah berpasangan. Apalagi bagi mereka yang pernah jatuh ke dalam dosa. Saya hamba berdoa supaya mereka Engkau lepaskan Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Engkau ampuni dosa-dosa mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka bangkit sebagai anak-anak muda yang baru ya Bapa. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you and God bless you.